Baik, Bapak. Sebelumnya, karena tadi saya dan teman-teman juga sudah memperkenalkan diri, nggih. Kalau sinyalnya tadi bagus dan terdengar. Saya Tamara, kemudian ada dua rekan saya, Mbak Mei dan Mbak Husnul. Kami dari mahasiswa PPG UNS yang sedang menjalani KMJ Penggalang. Sebelum itu mungkin kami ingin mengenal Bapak terlebih dahulu, begitu. Namanya, jabatannya, dan lain-lain. Oke, eh, di sini suaranya hujannya berisik nggak ya? Suara Berisik Bapak nggak? masih terdengar jelas kok, Pak. Oh gitu. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heru Saputro. Saya sebagai guru di SMP Negeri 9 Kota Surakarta. Jabatan saya mengampu di guru pendidikan agama Islam. Kebetulan ada tugas tambahan di pembina pramuka. Nah, selain apalagi nih yang ditanyakan? Itu aja ya, cukup. Ya, cukup. Baik, Bapak. Karena tugas kami juga berkaitan dengan kepramukaan, langsung saja saya ingin bertanya di kegiatan pramuka itu ada istilah SKU, SKK, dan SPG, nggih. Nah, itu apakah Bapak dapat menjelaskan pengertiannya, mungkin ciri-cirinya, karakteristiknya, atau syaratnya seperti itu? Oh iya, kalau SKU itu kan kecakapan khusus. Kalau di Penggalang kan eh, kita yang sudah kita jalankan, di Penggalang itu ada ramu rakit terap. Jadi untuk eh, naik tingkat ke golongan dari ramu rakit terap itu memang harus kalau SKK itu. Jadi nantinya kalau sudah mendapatkan sudah selesai SKK itu nanti dapat tanda kecakapan khusus. Biasanya dipasang eh, nanti di lengan yang Jawa Tengah yang melingkar itu atau di Selembang kalau kalau yang terlalu banyak. Jadi kecakapan khusus itu kan dalam pramuka itu kan banyak kecakapan-kecakapan yang dikuasai tadi dik. Contohnya kayak menjahit, berenang, kemudian berkebun dan yang lainnya. Kan ada yang jelas yang sudah kita lakukan memang yang kita wajibkan adalah 10 TKK wajib itu. Itu sudah kita lakukan. Kalau SPG yang Pramuka Garuda, jadi Pramuka Garuda itu kan eh, termasuk capaian prestasi ya. Jadi kita juga setiap tahun mengusulkan ke Kuartir Cabang untuk mengusulkan peserta didik kita yang memang prestasi di Pramuka untuk eh, apa namanya mengusulkan di Pramuka Garuda. Mungkin kurang lebih seperti itu. Baik, Bapak. Untuk SKU, SKK, SKU, SKK tadi ya, itu tadi kan syarat kecakapan ya. Berarti SKU dan SKK itu bisa menjadi acuan atau dasar yang digunakan Bapak selaku pembina untuk menyusun rencana kegiatan atau rencana membina begitu nggih, Bapak? Ya, memang kalau dalam kita menyusun program semester atau program tahunan, itu kan kita mengacunya ke SKK, mengacunya ke SKU. Jadi SKU kita ada targetnya di kelas 7, 8, 9. Kebetulan Penggalang itu kan ada tingkatan Ramu, Rakit, dan Terap. Jadi kalau dari Ramu, itu nanti di awal biasanya pencapaian SKU-nya, kemudian Rakit, dan juga Terap. Jadi untuk pencapaian itu pun terkadang kita ujikan pada saat kegiatan latihan rutinan. Jadi eh, apa namanya nanti nanti ujiannya bisa ke kakak pelatih ataupun kakak pembina. Tapi itu yang ujian secara individu. Ujian secara individu itu tidak hanya pada saat kegiatan pramuka, bahkan di kegiatan-kegiatan sekolah, contohnya di jam istirahat, itu pun boleh boleh ujian. Tetapi memang ada yang SKU khusus yang kita terapkan di pembelajaran pada saat kegiatan ekstra latihan rutinan. Jadi seperti itu, biar serempak. Karena kan kalau kita harus apa namanya mengayai satu persatu, padahal di SMP 9 itu jumlah satu angkatan, satu rombel kelas 7 seangkatan itu kan kurang lebih
sekitar 9 kelas. Satu kelasnya 32. Jadi kalau 789 sekitar 850 kelas, 850 anak. Kalau 850 anak ujian satu-satu ke pembina nanti ya waktunya yang nggak cukup. Jadi memang teknik-teknik khususnya yaitu tadi ada beberapa poin-poin SKU yang kita secara bareng-bareng nanti itu pada saat kegiatan latihan rutinan. Jadi seperti itu. Baik, terima kasih Bapak. Lantas bagaimana dan seperti apa program kerja lebih detailnya yang Pak Heru lakukan atau rancang, baik proker mingguan, bulanan, maupun tahunan di SMP 9 itu Bapak? Kalau program kerja, program kerja itu kita bagi, sebenarnya kita bagi ke beberapa item. Program kerja tahunan, yang program kerja bulanan, dan program kerja semester. Kalau yang tahunan itu kan kayak kemah ini ya. Jadi kayak kemah bakti, persami, perkemahan Sabtu Minggu. Itu kita laksanakan. Jadi kalau di SMP 9 itu kita tidak melaksanakannya 1 tahun sekali, tidak, tapi selang-seling. Jadi kalau tahun ini persami, tahun depannya hiking. Kemudian tahun depannya lagi persami lagi, tahun depannya hiking. Jadi hiking itu pun juga termasuk bagian dari SKU. Maksudnya itu nanti yang gerak jalan, kemudian nanti di pos-pos ada apa namanya, termasuk pencapaian TKK-nya dan yang lainnya seperti itu. Nah, endingnya kan nanti tetap dalam perkemahan itu pun nanti juga ada prosesi upacara kenaikan tingkat. Biasanya kenaikan tingkat yang dari ramu ke rakit, seperti itu. Kalau untuk prosesi yang dari rakit ke terap, itu memang kita tidak include-kan di perkemahan. Jadi memang kalau 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 sekarang kan pramuka tidak wajib ya. Jadi yang kita tekankan ke peserta didik itu yang ramu ke rakit. Kalau rakit ke terap itu memang kita tidak apa namanya, semuanya tidak kita apa tidak kita cakup semuanya. Jadi yang mau saja. Karena kalau sudah tingkatannya ke terap itu kan tingkatan tertinggi di Menggalang. Nah, kalau sudah yang terap nanti pasti endingnya kita untuk arahkan menyelesaikan TKK juga supaya nanti juga ke Pramuka Garuda. Begitu. Menarik sekali tadi Pak yang program hiking dan persami. Itu tadi kan yang Ya, tahunan ya Bapak. Kalau yang mingguan semester tadi sama yang bulanan itu seperti apa Pak? kalau semester itu kita merayakan hari-hari besar kayak Hari Pramuka, kemudian apa namanya, peringatan Baden Powell masih di bulan Februari itu. Kemudian biasanya kalau kalau pas peringatan Hari Pramuka itu kita juga adakan LT1, lomba tingkat gugus depan. Jadi lombanya pergu antar kelas seperti itu, antara grup putra dan putri. Bahkan kita juga ada piala bergilir yang LT1 yang nantinya piala itu yang sebagai juara umum nanti pialanya diletakkan di kelas yang memperoleh juara. Kemudian selain itu juga ada kegiatan keikutsertaan lomba. Jadi setiap tahun pasti kita dari pembina mengusulkan ke sekolah itu juga menganggarkan untuk agenda lomba. Yang pasti kita ikuti itu lomba tahunan, itu di UIN itu LK2PP atau di UMS yang berjam per jam, ataupun kegiatan yang dari kuartir. Tapi kan yang dari kuartir, dari kuarjab atau kuarda itu kan tidak setiap tahun pasti ada. Itu kan event-eventan, kadang kayak LT itu kan yang mengajunya kan ke Warda, kan setiap 4 tahun sekali, seperti itu. Baik Bapak. Selanjutnya dalam pramuka itu ada istilah postur pembina pramuka ya Bapak. Nah itu apakah bisa dijelaskan apa pengertiannya dan lain-lain? Bagaimana?
Ada Postur pembina pramuka. postur itu apa? Nah, ini yang saya tanyakan, Bapak. Postur Yang itu. pembina pramuka mungkin dari jiwanya seperti apa, fungsinya, perannya, dan tugas tanggung jawab dari seorang pembina penggalang. Seperti itu. Yang jelas untuk pembina kita ada dua tipe. Kalau dalam struktur kita, struktur yang kita buat, jadi kan memang dari Kamabigus kepala sekolah ya. Dari Kamabigus bawahnya nanti ada anggota MABI, anggota Majelis Pembimbing Gugus Depan. Anggota MABI itu terdiri dari wakil kepala sekolah yang waka-waka itu ada 5 waka. Kemudian di bawahnya baru langsung ke ketua gugus depan. Bawah ketua gugus depan nanti ada pembina. Nah, pembina itu kita ada 2, yaitu pembina pembina gugus depan dan pembina penggalang. Pembina gugus depan itu kita ambil dari guru dalam, guru intern. Kalau pembina penggalang itu atau pembantu pembina, kita ada dari pelatih yang biasa disebut pelatih yang terjun langsung ke anak-anak. Itu pembina pembina penggalangnya atau pembantu pembina gugus depan. Yang jelas untuk tupoksinya itu sesuai dengan ranahnya masing-masing. Kalau pembina penggalang itu kan langsung terjun ke anak yang bertanggung jawab penyelesaian SKU, materi dan yang lainnya. Kalau pembina gugus depan itu kan dari guru dalam, itu eh, yang tugasnya memang mendampingi, bertanggung jawab terlaksananya itu, kemudian administratif juga seperti itu. Jadi bagi job tugasnya memang karena pembina kita yang dari dalam pun juga ada kebetulan ada banyak, ada saya, ada Pak Hari, ada Putri, ada Bu Linda, ada Bu Ica, ada 6, ada enam pembina yang dari dalam. Kemudian juga ada banyak pembina yang dari luar, seperti itu. Kalau dari banyaknya pembina itu berarti pramuka di tempat Bapak sangat aktif nggih? Kalau sangat aktif itu fleksibel. Jadi saya rasa semuanya pun sama, ya. Karena tiap gugus itu kan pasti ada pramukanya. Yang jelas ya apa namanya, yang pasti kita mencoba untuk tetap jalan gitu aja. Gitu. Dan apa? Kalau kalau di kita itu kan yang jelas kegiatan latihan rutinan yang aktif itu kan kelas 78. Itu pelaksananya di hari Jumat. Kemudian selain kegiatan pramuka reguler, itu pun juga ada apa namanya, kita membentuk pasukan khusus juga. Pasukan khusus itu terdiri dari Dewan Penggalang dan juga beberapa pilihan dari kelas 7. Karena kelas 7 itu kan belum masuk di Dewan Penggalang, masih di Penggalang Ramu kan. Jadi masih belum di kepengurusan di Dewan Penggalangnya. Jadi pasukan khusus itu memang tujuannya kita menyiapkan untuk persiapan lomba-lomba begitu. Jadi kalau kalau pasus kita latihannya hari Kamis, kalau pramuka regulernya hari Jumat. Itu sepulang sekolah nggih, Pak? Pulang kalau Jumat kan jam sekolahnya sampai jam 11 siang. Jadi kemudian pramuka dimulai dari jam 2 sampai jam 4 sore. Itu. Kalau yang hari Kamis itu masuk di program ekstra kurikuler yang lain. Karena kalau jam pelajaran kita itu kan jam 2 selesainya jam 14.40, jam 2.40. Kemudian setelah habis asar itu biasanya sudah mulai seluruh ekstra. Kebetulan di SMP 9 itu yang ekstra ekstra pilihan itu kan ada 19 ekstra. Dan itu pelaksananya ya dari hari Senin dan Kamis. Termasuk salah satunya pasus yang di bawah naungan pramuka itu pun masuk di ekstrakurikuler pilihan. Dan pelaksananya di hari Kamis itu.
Baik Bapak, untuk pertanyaan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yang lain, Mbak Husnul, silahkan. Ya, Ya, mungkin untuk pertanyaannya, mungkin bisa dijelaskan terkait dunia penggalang itu gambarannya seperti apa? dunia penggalang. Yang Iya. jelas, kalau kita bicara tentang pramuka ya, ini menurut pemahaman saya sih. Maksudnya ketika saya mengklasifikasikan dalam pramuka itu kan ada siaga, penggalang, penegak, dan paniga. Kalau siaga itu kan masa-masa di mana anak itu mulai dikenalkan pramuka. Yang penting suka-suka dulu. Makanya kegiatannya itu kan nyanyi-nyanyi, seneng-seneng, yel-yel gitu. Biar anak itu minat dulu di pramuka. Kalau penggalang, penggalang itu lebih ke materi dasar. Jadi jadi ketika sudah senang, sudah suka, baru ketika sudah peserta didik itu sudah ke tingkat penggalang, baru dikenalkan materi-materi. Kan ada apa kayak scouting skill dan yang lainnya seperti itu. Kemudian setelah materi-materi dasar itu dikenalkan di penggalang. Sedangkan di penegak itu kan sudah materi pendalaman. Baru di Pandega itu sudah waktunya untuk bina diri, bina satuan, bahkan bina masyarakat. Jadi kalau kalau kita dan di Trisatya itu kan jelas mempersiapkan diri membangun masyarakat. Jadi belum ikut terjun. Jadi saya rasa kalau di Penggalang ya materinya kita memang memang masih memberikan materi-materi sekitar kepramukaan. Kemudian bagaimana aplikatifnya mulai mulai dikenalkan seperti itu. Kalau menurut saya Penggalang lebih ke seperti itu. Nah, terima kasih Pak. Kemudian untuk metode pramuka penggalang sendiri itu bagaimana? Yang jelas kalau metodenya kita silang. Yang jelas gini, terkadang ya materi serius, terkadang ya masih masih sering bernyanyi, masih senang-senang. Karena memang selain kita meningkatkan kecintaannya pramuka, kita juga seenggaknya biar anak itu senang dulu di pramuka, biar nyaman dulu di pramuka. Ketika sudah nyaman kan kita memberikan materinya kan lebih enak, lebih mereka juga bisa menerima. Kan pola pendidikannya kan beda. Nanti kalau sudah di penegak, maka sistem kayak pendidikan militer, kekeras, itu kan nanti karena mereka sudah sedang udah waktunya mendalami. Tapi kalau di SMP dilakukan seperti itu memang masih belum pas. Jadi memang konsep pendidikannya ya saya rasa konsep yang pas. Jadi selama saya membina eh, ketika itu bisa apa dengan metode yang pas ya itu tadi. Memang ada kalanya serius, ada kalanya bercanda, ada kalanya main, begitu. Yang jelas memang targetnya SKU harus terpenuhi. Jadi bervariasi seperti itu ya Pak. Untuk pertanyaan selanjutnya terkait susunan organisasi di pramuka penggalang itu seperti apa? Tadi ya yang saya sampaikan susunannya memang kita susunannya terpisah, satuan terpisah, putra sendiri, putri sendiri. Jadi mulai dari Kamabikus, anggota MABI, Majelis Bimbing Gugus Depan, kemudian di bawahnya ada ketua gugus depan, nanti membawahi dua apa namanya yang satuan terpisah itu tadi ya, pembina putra dan pembina putri. Kemudian pembantu pembina putra dan pembantu pembina putri. Itu sudah terpisah. Kemudian di bawahnya baru ada pratama, kemudian ada kerani, ada juru uang, kemudian ada seksi-seksi. Kebetulan seksi bidang kita ada 4, yaitu di pembinaan dan pengkaderan anggota, bidang tekpram, kemudian bidang bidang penelitian dan pengembangan, kemudian bidang apa sarana dan prasarana atau rumah tangga itu. Selanjutnya untuk administrasi regu penggalang itu administrasinya. Kalau administrasi regu penggalang, kalau administrasi regu ya sama.
dalam regu itu kan ada apa namanya ketua regu ya, Pintru, kemudian wakil Pintru, kemudian ada sekretaris atau kerani, ada bendahara atau juru uang, kemudian ada anggotanya. Termasuk biasanya kalau regu itu ya ada seksi-seksinya, tapi seksinya beda memang. Kayak seksi keamanan, seksi kebersihan, seksi dan yang lain. Kayak pengurus kelas biasa. Gitu. Kebetulan yang di SMP 9 kita masih mengacunya regunya itu belum kita campur. Jadi satu regu itu satu kelas itu ya ada putra dan putri. Jadi kebanyakan mereka memang memang beda dengan kepengurusan kelas. Jadi seperti itu. Ya, untuk pertanyaan selanjutnya akan ditanyakan oleh Mbak Meng. Baik, izin bertanya Bapak, terkait dalam pengelolaan gudeg dan pembinaan penggalang, kira-kira apa saja problematika yang Bapak pernah hadapi? Begitu, Pak. Kalau problem ya terkait kendala di peserta didik sama kalau di kendala peserta didik memang saat ini kan untuk minat di pramuka ini kan makin kian makin luntur. Jadi apa namanya? Mungkin beranggapan apa sih pramuka itu? Ngapain sih harus pramuka gitu? Karena memang belum mengetahui, belum kita bangun, kita relasikan yang sudah berada di dalam, kita bangun dengan sistem kekeluargaan. Karena di SMP 9 pun alumni dari pramuka pun masih kita tarik secara erat. Bahkan kita ada namanya istilahnya kita alumni itu membentuk dinasti Sekar Jagad. Kebetulan kan karena di SMP 9 ini letaknya di Jalan Sekar Jagad nomor 1. Makanya kita ambil itu. Jadi hubungan kita dengan alumni pun kita masih cukup baik. Bahkan kemarin waktu lomba alumni yang LT tahun 92 itu hampir satu kontingen lengkap itu datang ke sekolah support secara sistem baik motivasi materi yang lainnya itu pun masih kencang. Bahkan dari alumni tahun 91, 93, 97 itu pun masih banyak yang datang. Gitu. Baik, itu saja Pak pertanyaan dari saya. Saya kembalikan dulu Ya, ke Kak Tamara. Baik, Bapak. Baik. Mohon maaf tadi saya sempat keluar Zoom karena entah kenapa hari ini sinyal saya kurang bagus. nggak apa-apa. Mungkin karena hujan kali ya. Jadi sinyalnya memang kadang hilang. Ya, sepertinya begitu. Mungkin saya ingin menambahi pertanyaan ya Bapak. Saya ingin tahu lebih jelas untuk materi-materi yang diajarkan di Pramuka Penggalang itu kurang lebihnya apa saja? Yang jelas materinya kita mengacunya ke SKU. SKU kita selain itu baik di dalam pelatihan rutinan ataupun di luar itu. Kemudian kalau materi-materi ya terkait scouting skill, terkait sandi-sandi, sandi yang dasar, sandi morse, sandi semapur, sandi morse, nanti kita jabarkan ke sandi rumput, sandi kimia, dan begitu. Kemudian karena aplikatifnya itu ketika kita lomba, ketika kita kemah, itu pun bahkan untuk jelajah alam kita kan menggunakan sandi-sandi itu. Jadi seharusnya mereka harus menguasai. Kemudian selain itu juga materi-materi yang wajib di pramuka. Bukan wajib sih, tapi memang secara umum kayak PBB, pioneering seperti itu. Kalau bahkan yang jelas materi-materi dasar kepramukaan selain itu mengacunya ke SKU dan SKK. Itu saja sih. Baik, Bapak terima kasih.
berhubung waktu Zoom-nya juga sebentar lagi habis. Dari saya cukup, mungkin Ya, teman-teman yang lain ada yang ingin menambahkan pertanyaan dulu? Saya juga cukup. Terima kasih Bapak Heru. ya, Baik, Bapak, sepertinya cukup sekian wawancara yang bisa kami lakukan. Terima kasih atas waktu yang sudah Bapak luangkan untuk kami. Semoga ilmu yang Bapak berikan tadi bermanfaat bagi kami selaku yang mahasiswa yang sedang melaksanakan KMD begitu. Kemudian semoga pramuka di SMP 9 semakin berjaya, semakin sukses. Kebetulan adik saya dulu juga amin. aktif di pramuka sana. Saudara saya Mas Rama itu juga aktif di sana. Gitu. Terima kasih Oh, Bapak. Mas Rama itu adik gitu ya? Mas Rama itu om saya kalau dari silsilah keluarga. Oh, ya. Mas Rama pun masih sering main ke sini kok, ikut membantu. Oh, nggih, Ya, eh, masih aktif. pokoknya sukses buat kalian. Semangat ya. Nggih, terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Ya. Ini